katanya kalau eks tambang itu bisa di atas 60 tahun baru bisa dikelola. Di Bangka Belitung ini lebih kurang lahan bekas-bekas tambang itu sekitar 200.000 hektar. Pulau Bangka terletak di sebelah timur Pulau Sumatera, merupakan bagian dari Kepulauan Bangka Belitung. Pulau ini memiliki luas 11.694 km persegi dengan jumlah populasi 1.100.000 jiwa pada data tahun 2017. Pulau ini memiliki sumber daya alam timah yang melimpah. Hampir di setiap penjuru wilayah darat dan laut memiliki cadangan timah. Hingga provinsi ini dikenal dengan World Steam Belt atau sabuk timah dunia. Selain pertambangan timah, Pulau Bangka juga terkenal dengan destinasi wisatanya. Wilayah pantai yang cukup luas, keragaman terumbu karang, dan kehidupan laut, juga terdapat danau biru yang dikelilingi bukit-bukit pasir putih yang indah. Danau ini dulunya adalah bekas galian tambang timah. Bekas galian ini sering disebut warga setempat sebagai kolong. Lambat laun, kolong-kolong terisi air dan menjadi danau cantik berwarna biru ini, yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Namun, kolong-kolong ini tidak seindah penampilannya. Bukit ini adalah campuran pasir kuarsa dan lempung kaolin yang merupakan hasil samping dari penambangan timah. Debu putih pun menyelimuti pulau ini. Kuarsa dan kaolin mendominasi. Kini, tanah di Pulau Bangka tidak subur lagi karena lapisan atas tanah hilang, berganti dengan lapisan dalam yang miskin hara. Mudahnya mengekstraksi timah membuat penambangan menjamur. Tidak diperlukan bahan kimia dan alat khusus untuk mendapatkan timah. Yang diperlukan hanya air. Kaolin dan kuarsa jauh lebih ringan dari timah, sehingga dapat dipisahkan dengan mudah menggunakan air. Seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, khususnya Kabupaten Bangka, ini merupakan daerah tambang. Setelah selesai nambang, yang ada bahwa tanah kita menjadi tidak subur lagi kalau untuk ditanami. Kemudian bekas-bekas areal penambangan timah itu biasanya meninggalkan lubang-lubang yang besar. Kondisi tanahnya cenderung berpasir, kemudian pH-nya rendah, kemudian miskin unsur hara tentunya, dan tak lupa bahwa meninggal ada unsur logam-logam berat yang kemungkinan berbahaya bagi kesehatan kalau tanaman itu ditumbuhkan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, di Bangka Belitung ini lebih kurang lahan bekas-bekas tambang itu sekitar 200.000 hektar. Komoditas timah merupakan potensi strategis pendapatan negara. Di sisi lain, menjadi seperti koin bermata dua. Keuntungan dan kerugian. Lahan sisa galian pertambangan timah yang sudah tidak produktif menyisakan ketidakbermanfaatan. Data dari BPTP menunjukkan bahwa kolong bekas tambang timah sebanyak 33.633,2 hektar. Melihat hal ini, pemerintah Bangka khususnya Dinas Pertanian melakukan inovasi untuk mencoba mengubah lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian, dibantu dengan peneliti di BPTP serta dari UGM. Petani dibantu untuk menentukan perlakuan serta jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan tersebut. Jadi pada saat kunjungan kerja kami pada tahun 2017, kami langsung didampingi oleh Bupati datang ke lokasi sawah eks tambang, ditunjukkan
bahwa ini benar terjadi lahan eks tambang yang kondisinya memang tanahnya itu tidak lagi dikatakan sebagai tanah, bisa disulap, bisa diubah menjadi lahan pertanian padi sawah ya. Nah, terus kemudian pada saat itu ada diskusi permasalahan yang dihadapi, produktivitasnya sangat rendah, 3,5 ton per hektar ya, karena memang tanahnya itu miskin sekali Mbak Nara. Meskipun di situ sudah ada upaya yang dilakukan bersama dengan BPTP, bersama dengan dinas, dengan menambahkan bahan organik ataupun unsur hara lainnya ke tanah. Nah, kemudian dari permasalahan itu kami bawa ke universitas, terus kemudian kami mengadakan beberapa kegiatan penelitian terkait analisis sifat tanahnya, kemudian kita juga sudah ada paket teknologi yang terkait dengan rekayasa tanah ini, kemudian kita introduksikan pada petani, dan di sini juga peran pentingnya itu adalah PPL ya, petugas penyuluh lapangan. Kami bersama-sama mendampingi petani dalam dialog yang ramah ya. Pelatihan yang tidak terkungkung dalam satu ruangan, tapi kami UGM langsung datang ke petani, dan ini setiap tahun minimal itu kami datang 3 kali, kemudian progresnya seperti apa. Alhamdulillah produktivitas dari lahan sawah eks tambang ini semakin naik ya, dari 3,5 sekarang bisa mencapai 5 ton per hektar per tahun ya. Ini adalah Pak Adi. Beliau adalah seorang pesulap. Namun Pak Adi bukanlah pesulap yang mengeluarkan kelinci dari dalam topi atau menyembunyikan kartu di sela jemari. Peralatan yang dipakai Pak Adi bukanlah tongkat sihir dan mantra. Namun, traktor dan kompos, serta tekad yang kuat mengembalikan lahan kritis akibat bekas tambang menjadi lahan yang produktif kembali. Pak Adi memang pantas disebut sebagai pesulap. Bagaimana tidak? Lahan kritis yang sebelumnya seperti tidak ada harapan lagi, dapat diubah menjadi lahan yang subur kembali dan dapat menumbuhkan tanaman dengan lebat. Berawal dari keprihatinan kelompok tani yang melihat banyak kolong-kolong bekas tambang yang terbengkalai di sekitar mereka, Pak Adi dan kawan-kawan berinisiasi untuk memanfaatkan lahan bekas tambang yang terbengkalai menjadi lahan pertanian dengan seizin pemerintah daerah, selaku pemilik dari lahan tersebut. Dalam hal ini, Pemda mengizinkan kelompok tani untuk mengolah lahan tersebut secara gratis. Baik kelompok tani dan Pemda memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki lingkungan serta mengembalikan nilai guna lahan yang terbengkalai. Jadi bekas eks tambang ini kita banyak ekstra kalau mau istilahnya mau pengelolaan. Jadi kebetulan kemarin ini banyak air, jadi kita keringkan, rupanya kering. Dari mulai itulah kita sama-sama temen, kita mengelola secara manual. Kita ini istilahnya kita manual itu kita menggunakan cangkul, Mbak ya. Kita menggunakan cangkul, kita bersihkan dari mulai kita pengelolaan sampai istilahnya kita bisa cocok tanam lah istilahnya gitu. Itu kita memerlukan waktu itu 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan kita bercocok, kita coba-coba tanam, rupanya gagal, tanam gagal, cuman kita nggak putus asa. Terus kita tanam. Jadi kita menggunakan itu di sini cangkul itu bukan hanya cangkul, kita menggunakan rakit yang derum plastik itu kita belah untuk antisipasi kita supaya kalau kita itu karena ini lumpur ya, lumpur es krim itu dia istilahnya kalau dibahasakan itu lumpur hidup. Jadi belum ada istilahnya untuk pengerasan tanah, itu belum ada. Jadi masih hidup itu kapan kita ini salah itu berpinjak, itu kita bisa tenggelam. Kedalaman lahan ini itu yang pernah orang melihat orang nambang itu mencapai hampir 20-an meter kedalaman. Maka itu yang dibilang ahli unsur tanah itu
minimal katanya kalau eks tambang itu bisa di atas 60 tahun baru bisa dikelola. Nah, tapi kenyataan alhamdulillah kami di sini bekas eks tambang sudah bisa kami jadikan lahan sawah. Gitu. Kemarin itu waktu kita pertama itu kan banyak istilahnya dicemoohin lah, istilah bahasa Indonesia dicemoohin. Ada yang mau katanya mau ngidup ikan, mau ngidup burung, tapi ya kita yang namanya manusia kan itu manusiawi. Jadi tetap kita langsung aja ikut bekerja pada teman-teman, kita jangan istilahnya jangan ngedon, pokoknya kita usahakan kalau bisa sampai kita berhasil. Saat ini, lahan yang berhasil direhabilitasi 1,7% dari luas seluruh tanah kritis bekas tambang, sedangkan lahan yang direhabilitasi untuk pertanian baru sekitar 1,3% dari seluruh luasan lahan yang direhabilitasi. Dan petani lahan eks tambang saat ini berjumlah 16 orang. Tentu, angka tersebut masih jauh dari harapan. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak terkait, diharapkan akan ada peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Harapan kita, Bu, untuk daerah-daerah bekas tambang ini semaksimal mungkin kita upayakan agar bisa dijadikan lahan produktif kembali. Sekarang saja, setelah melihat ada di kelompok kita itu lahan bekas tambang dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah. Nah, petani-petani yang ada di sekitar situ ataupun petani-petani dari kecamatan lain ini melihat, oh ternyata lahan bekas tambang ini bisa dimanfaatkan. Nah, inilah yang menjadi motivasi baik bagi petani maupun kawan-kawan kita penyuluh bahwa lahan bekas tambang ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman pertanian. Bagi petani di lahan eks tambang ini, itu adalah semangat berkolaborasi dengan siapapun. Kemudian memang pertanian itu tidak instan, apalagi di tanah yang sangat marginal seperti ini, membutuhkan effort yang besar. Terutama di sini petani itu adalah semangat untuk membangun lahan tambang timah ini tadi, eks tambang timah ini untuk sumber pangan. Ya kita kan sebenarnya itu tadi kita mengajak situlah, karena sifat menambang itu mungkin nggak selamanya. Kalau bisa mana-mana yang ada lahan kosong itu kan bekas eks tambang, karena kita sudah termasuk kita di sini sudah mengasih contoh lah bahwa bekas eks tambang itu bisa kita pergunakan untuk lahan persawahan. Itu tergantung niat kita tadi. Kalau memang benar-benar kita niat kita kepengen ya mikirin ke depan, itu mungkin masih bisa. Para pesulap kolong biru kini sadar bahwa hasil dari pertanian memang tidak sebesar pertambangan. Namun mereka yakin hal kecil yang mereka lakukan saat ini akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan di masa yang akan datang, dan nantinya akan dirasakan oleh anak cucu mereka, bahkan setelah mereka tiada. Semoga kisah para pesulap kolong dari Bangka ini dapat menjadi motivasi pesulap-pesulap lainnya yang lebih muda, atau di daerah lain yang memiliki permasalahan dengan lahan bekas tambang.